Shalom. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan bersekutu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami diperbolehkan untuk dapat merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati jemaat-Mu yang mendengarkan maupun hamba yang sudah dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 3. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 3. Ya, ini Mazmur Daud. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Saudara-saudari sekalian, Mazmur 3 ini menggambarkan suasana yang dihadapi oleh Raja Daud dalam suasana perang. Kita semua tahu bahwa Raja Daud itu memenangkan banyak pertarungan. Hampir semua dia menangkan. Dia hampir tidak pernah kalah. Daud tidak pernah takut menghadapi siapapun juga. Sejak muda ia sudah terlatih menghadapi singa, menghadapi beruang dengan tongkat dan tangan kosong. Pada saat dia bertempur melawan Goliat, ia pun maju dengan gagah perkasa hanya dengan pengumban dan 5 batu licin. Bayangkan saudara, hanya dengan katapel biasa. Ya. Dan hebatnya lagi, Daud ini memiliki sejumlah prajurit hebat yang sangat setia, saudara-saudara. Ya, mereka disebut dengan nama Triwira. Kenapa? Karena ada 3 orang memang. Jadi Triwira. Mereka adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa dengan kemampuan tempur yang sangat luar biasa. Ini bisa dibaca di kitab 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan 39. Ya, mungkin nanti saudara bisa baca sendiri. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan 39. Nah, Triwira atau 3 prajurit ini terdiri atas Isibaal, Eleasar, dan Sama bin Age. Nah, Isibaal contohnya. Ia adalah kepala Triwira yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang langsung mati dalam satu pertempuran. Yang kedua, Eleasar juga sangat jago memainkan pedangnya. Ia maju sendiri dan membunuh begitu banyak orang Filistin sampai lesu tangannya. Nah, belum lagi prajurit Daud yang lain. Ada Yoab, Abisai, Benaya, Asael, Elhanan, Heles, Ebiezer, Sama, dan lain-lain, dan lain-lain. Semua ini adalah orang-orang pilihan Daud yang gagah perkasa, yang dengan setia mengiringi Daud pada saat dia bertempur atau maju ke medan perang. Ya. Nah, tetapi anehnya, mengapa di dalam kitab Mazmur 3 ini, Daud galau, hatinya gentar, sehingga ia harus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Padahal kan prajurit-prajurit yang ikut Daud ini semuanya luar biasa kan, mempunyai kemampuan tempur yang luar biasa. Prajurit kepercayaan yang handal, jago berperang. Siapa kira-kira musuh Daud? Apakah musuh Daud ini lebih hebat dari Goliat? Apakah pasukannya lebih banyak daripada pasukan Filistin? Nah, ternyata tidak, saudara-saudara. Yang menjadi aneh adalah musuh yang menginginkan nyawa Daud ini ternyata adalah Absalom, anaknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, kisahnya ini, saudara-saudara, bisa kita baca mulai dari kitab 2 Samuel 13 sampai 2 Samuel 18. Ya. Semuanya ini itu bermula dari Amnon. Amnon ini adalah anak Daud dari Ahinoam. Amnon sangat menyukai Tamar, adiknya Absalom.
Amnon tahu bahwa ini merupakan masalah karena Tamar adalah adiknya sendiri. Tapi ia sangat senang sama si Tamar ini, dia sangat mencintainya. Maka atas nasihat Yonadab, sahabatnya, dia pura-pura sakit. Saat dijenguk oleh Daud, dia minta kepada Daud supaya Tamar boleh nggak melayani dia, merawat dia, membuatkan makanan untuknya. Tanpa rasa curiga, Raja Daud memerintahkan Tamar untuk melayani kakaknya Amnon yang sedang sakit itu. Namun saat dibuatkan makan dan dilayani, Tamar malah diperkosa oleh Amnon. Sungguh menyedihkan, saudara. Tamar sudah memohon kepada Amnon agar supaya dia tuh diminta baik-baik aja deh sama Raja Daud. Gak usah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin nanti akan disesalinya di kemudian hari. Namun Amnon seperti kerasukan setan dan dia tetap memperkosa Tamar. Setelah itu terjadi, perasaan Amnon tiba-tiba berubah. Dari rasa cinta menjadi benci pada Tamar. Dan Tamar diusir dari kamarnya. Tamar sangat sedih. Dia mengoyakkan bajunya dan menaburkan debu di atas kepalanya. Dia sangat malu, dia sangat berduka. Nah, Absalom yang mendengar hal tersebut meminta Tamar untuk diam saja. Hati Absalom sangat marah, dia menyimpan dendam, dia sangat membenci Amnon. Nah, hal ini terdengaran oleh Raja Daud. Raja Daud sebenarnya marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa terhadap Amnon. Mungkin karena dia bingung ya, ini anaknya sendiri, bagaimana ini caranya? Nah, saudara, Absalom menunggu dengan sabar selama 2 tahun sebelum dia bisa membalas perbuatan Amnon atas adiknya Tamar. Nah, saat pengguntingan bulu domba tiba, dia meminta kepada Daud supaya boleh mengundang semua anak raja untuk hadir merayakannya. Ya, dia mengadakan pesta dan mengadakan minum anggur. Dia mendesak terus Raja Daud. Dan akhirnya Raja mengizinkan. Oke, semua anak raja boleh pergi ke tempat Absalom, termasuk Amnon. Maka Absalom segera menyusun rencana untuk membunuh Amnon. Ia memberi perintah kepada pegawainya untuk mempedangi Amnon, menebas Amnon saat ia lagi mungkin mabuk akibat pengaruh anggur dalam pesta tersebut. Dan benar saja, Amnon dibunuh saat ia lengah karena dia mabuk anggur. Pesta pun berubah menjadi teriakan, ketakutan ya. Semua orang berhamburan kemana-mana ya, berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, sementara Absalom kabur ke suatu negeri ya, negeri Gesur yang namanya Tekoa. Dia kabur ke sana dan dia tinggal di sana. Nah, saudara-saudara, Daud setelah mendengar ini, dia sangat berduka cita. Saat mendengar bahwa Amnon sudah mati dibunuh oleh Absalom. Nah, setelah 3 tahun berlalu, waktu Daud amarahnya sudah turun, sudah mulai mereda, dia pun lalu merindukan Absalom untuk pulang ke Yerusalem. Nah, lalu dia panggil panglimanya Yoab, yang panglima yang setia terhadap Daud, dan meminta Yoab untuk menyusun rencana menjemput Absalom. Ya, nah, dengan catatan ya agar Absalom dijemput oleh Yoab langsung pulang, gak boleh mampir kemana-mana, langsung ke rumahnya sendiri dan tidak usah menghadap raja dulu begitu. Pada akhirnya Absalom dijemput pulang dan dia tinggal di Yerusalem selama 2 tahun. Dia ingin bertemu Raja Daud ayahnya. Ya, dia mohon kepada Yoab agar boleh menghadap Raja Daud. Dan pada akhirnya hati Raja Daud ya ini juga ya nggak tega juga, dan dia menerima kembali Absalom pulang ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, sayangnya nampaknya itu hanya merupakan bagian rencana dari Absalom untuk mengkudeta ayahnya. Nah, ini suatu anak yang sangat durhaka ya saudara-saudara kalau dipikir-pikir. Setelah ia diterima di Yerusalem tiap hari, dia susun rencana berdiri di pintu gerbang supaya dia bisa mengambil hati rakyat, ya, yang mau datang kepada raja untuk minta pertimbangan keadilan dan solusi kepada masalah mereka. Nah, karena Absalom itu pemuda yang keren, ya, perawakannya tinggi, baik, ganteng, ya, nggak ada orang Israel yang mungkin gantengnya kayak dia, maka banyak orang yang jatuh hati kepada dia. Apalagi Absalom itu nampaknya ramah, membantu semua orang yang datang kepadanya. Dan setelah 4 tahun dia berhasil mengambil hati rakyat dengan cara memberi solusi dan mendekatkan dirinya kepada mereka. Suatu hari Absalom meminta izin kepada Daud untuk pergi ke Gunung Hebron dengan alasan untuk mempersembahkan korban. Ternyata ia bersekongkol dengan penasihat raja yang bernama Ahitofel. Ya, dia penasihat Raja Daud. Dan dia akhirnya mendeklarasikan diri sebagai raja. Selama 4 tahun, ya, Absalom telah mengumpulkan dukungan rakyat dan pasukan-pasukan raja. Maka saat di Hebron, sangkakala ditiup, Absalom akhirnya menyatakan diri sebagai raja. Nah,
Terus gimana saudara? Daud yang mendengar kabar tersebut segera menyingkir. Ya, dia tidak ingin mengkonfrontasi Absalom langsung. Dia menyingkir meninggalkan istana, menyeberang sungai Kidron, diiringi dengan para prajuritnya yang setia. Imam Zadok dan Abiatar juga bersama-sama dengan dia. Tabut Tuhan juga dibawa. Namun kemudian Daud meminta agar Imam Zadok dan Abiatar kembali ke Yerusalem dengan membawa tabut Tuhan tersebut. Janganlah, maksudnya dia itu adalah supaya janganlah Tuhan itu meninggalkan Yerusalem. Jadi tetap ada kehadiran Tuhan, ya, lambang kehadiran Tuhan di Yerusalem. Daud sungguh-sungguh sedih, saudara. Dia berjalan meninggalkan kota Yerusalem dengan menangis, ya, tidak bawa banyak barang, dan dia memakai kain kabung, bukan pakaian perang. Sahabat Daud yang bernama Husai juga diminta untuk kembali ke Yerusalem mendampingi Zadok dan Abiatar. Ya, kalau ada apa-apa biarlah diberitahukannya kepada Zadok dan Abiatar. Nah, dalam perjalanan yang penuh dengan kesedihan inilah kemungkinan besar kitab Mazmur 3 ini ditulis. Dan kalau saudara baca ya, di saat Daud bersedih dan dia mengasingkan diri dari Yerusalem, ada keturunan Saul bernama Simei yang mengikuti sambil mengutuki Daud dan melemparinya dengan batu. Lalu berkatalah anak Zeru yang bernama Abisai kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Ayo, izinkan aku menyeberang dan memenggal saja kepalanya." Jengkel ini pengikutnya Daud yang bernama Abisai. Tetapi Raja Daud berkata apa, saudara-saudara? "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian?" Daud juga berkata kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku sendiri, Absalom, ingin mencabut nyawaku. Apalagi orang Benyamin ini, biarkan sajalah dia, biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah, saudara, Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedangkan Simei yang mengutukinya ini berjalan terus di lereng gunung. Sambil berjalan, ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ya, kisah ini saudara bisa baca ya di kitab 2 Samuel 16, ayat 9 sampai dengan 13. Di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa Daud adalah sungguh pribadi yang luar biasa. Ya, luar biasa. Daud adalah pribadi yang luar biasa karena hati Daud itu dipenuhi kasih, saudara-saudara. Pada saat itu dia sudah sangat bersedih hati. Bayangkan dikhianati oleh anaknya sendiri. Ini ada lagi orang yang lempari dia batu. Ya, tetapi dia bisa menahan diri. Hati dia dipenuhi kasih dan dia bisa bersabar dan terus melanjutkan perjalanannya. Ya. Nah, di kisah selanjutnya, saudara, kita tahu bahwa Absalom menjadi raja. Dia merebut tahta Daud dan dia berniat untuk membunuh Daud, ayahnya sendiri. Atas nasihat Ahitofel, ia bahkan meniduri selir-selir ayahnya dengan membuat tenda, saudara-saudara, di atas sotoh istana untuk supaya bisa dilihat oleh bangsa Israel. Jahat sekali ya, saudara-saudara. Jadi dia mau mengirimkan pesan bahwa dia telah membangun permusuhan dengan ayahnya dan menghancurkan semua yang ayahnya sudah dirikan. Absalom tidak berhenti di situ, saudara. Dia tidak puas berhenti di situ karena dia telah menjadi raja. Ia ingin terus memburu ayahnya yang tidak pernah bersalah kepadanya sebenarnya, kan kalau kita pikir. Nah, saudara-saudara, saat Absalom memimpin puluhan ribu pasukan mengejar dan mengepung Daud di Mahanaim, ya, 20.000 orang binasa di peperangan dan puluhan ribu lainnya mati di hutan. Absalom sendiri akhirnya mati terbunuh di peperangan saat rambutnya yang ikal lebat itu tersangkut di dahan pohon. Saat ia tergantung di antara bumi dan langit inilah Yoab menekan dengan 3 batang lembing dan 10 pasukan memukulinya hingga mati. Mayatnya akhirnya dilempar ke sebuah lubang di hutan. Sungguh-sungguh sangat tragis. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari kisah tersebut? Yang pertama, persoalan keluarga harus dilokalisir sebelum meluas tidak terkendali. Di sini kita bisa melihat tantangan terbesar Daud itu kan bukan beruang atau singa, bukan Goliat atau ratusan ribu tentara Filistin, bukan. Tantangan dan kesedihan terbesar Daud dan kebanyakan dari kita itu adalah ketika anak-anak tidak rukun. Anak kita sendiri tidak rukun, berperang satu dengan yang lainnya. Satu hal yang sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Ya. Ini justru lebih berat daripada menghadapi musuh yang besar seperti Goliat. Itu musuh yang jelas sudah
orang ceritanya jahat, ya, dan dia mengancam waktu itu keberadaan bangsa Israel atau mengancam perdamaian. Tapi kalau anaknya sendiri seperti Absalom, bagaimana saudara-saudara? Ya. Jadi yang pertama kita harus melokalisir, jangan terus meluas. Kalau ada masalah langsung ditangani. Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan nasihat kawan atau penasehat-penasehat yang bisa menjerumuskan kita ke arah yang jahat. Saudara, Amnon itu jatuh ke dalam kejahatan, melakukan yang jahat karena nasihat dari sahabatnya yang bernama Yonadab. Absalom menjadi begitu berambisi hingga mengkudeta ayahnya sendiri karena nasihat dari Ahitofel. Nah, saudara, jadi semua nasihat yang kelihatannya baik itu bisa berujung pada kebaikan atau kehidupan atau malah suatu kejahatan. Untuk itu mintalah kepada Tuhan hati yang dipenuhi dengan hikmat untuk menimbang perkara yang benar, yang baik dan yang buruk. Kita bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kendalikan diri di dalam pimpinan Allah sebagai penasehat kita yang ajaib. Itu yang harus selalu kita ingat, saudara-saudara. Yang ketiga, datanglah dan berserulah kepada Tuhan untuk memohon keadilan dan pertolongan saat kita merasa terjepit oleh masalah, terkepung oleh masalah. Sebab Tuhan Yesus itu adalah perisai dan pembela kita yang sejati. Bukan manusia, bukan penasehat yang bernama Ahitofel, bukan pahlawan-pahlawan hebat seperti Isibal atau Yoab, ya, triwira dari Daud. Bukan siapa-siapa, tetapi hanya Tuhan itulah pelindung kita yang kokoh kuat. Dari Tuhanlah datang pertolongan kita. Tuhanlah yang akan menjadi perisaimu, yang akan melindungi engkau, yang akan mengangkat engkau dari lubang masalah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud ini juga adalah pribadi yang hebat karena dia selalu meminta pertolongan dan berkonsultasi dengan Tuhan pada saat dia menghadapi masalah. Ya, kita sudah tahu bahwa Mazmur 3 ini adalah ratapan Daud. Dia menangis sepanjang perjalanan dia mengasihkan diri dari Yerusalem. Di satu sisi ia harus menenangkan para prajuritnya yang marah, jengkel. Kenapa rajanya dibegitukan? Mengapa dia tidak menghadapi Absalom dan para pengikutnya? Mengapa dia tidak mengkonfrontasi langsung? Mengapa justru melarikan diri keluar dari Yerusalem? Padahal kan dia rajanya. Namun di sisi yang lain, Daud juga tidak tega jika dia harus berperang melawan anaknya sendiri. Absalom memang salah. Tetapi tidakkah mungkin ia disadarkan dengan baik-baik? Daud masih berpikir bahwa ada kemungkinan untuk menyadarkan Absalom. Karena dia mengasihi Absalom. Daud juga merefleksikan apa kira-kira pesan Tuhan buatnya. Apakah memang seharusnya dia mundur sebagai raja dan digantikan anaknya? Apakah ini akibat dosa masa lalunya? Sehingga ia harus berhadapan dengan anaknya sendiri, dan lain-lain, dan lain-lain. Daud sendiri menyadari bahwa dia juga berdosa. Dia dulu pernah, ya kan, berdosa dengan cara sengaja menempatkan Uria karena di medan perang supaya mati, karena dia mengingini istri Uria yang bernama Batsheba. Dia merenungkan itu. Sepanjang perjalanan Daud menangis dan berseru kepada Tuhan, memohon jawaban dan perlindungan. Maka dengan hati yang getir dia berseru, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat aku." Ini kita bisa baca di ayat 4-nya. Dengan kata lain, Daud tuh hendak mengatakan, "Tuhan, jangan biarkan aku malu dipermalukan oleh anakku sendiri di usiaku yang sudah lanjut ini. Biarlah mataku, perhatianku, hatiku hanya tertuju padamu. Engkaulah yang ku sembah dan tidak pernah sekalipun engkau mengecewakanku. Maka sekarang angkatlah kepalaku ya Bapa agar bisa kembali tegak. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidupku." Nah, kira-kira itulah yang menjadi doa seruan Daud. Dengan nyaring Daud berseru kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa Tuhan dan hanya Tuhanlah perisai yang kokoh kuat itu. Tuhanlah sang penasehat ajaib. Manusia bisa sesat dalam memilih jalan hidup. Penasehat bisa salah dalam memberi petuah. Seperti yang kita baca dalam Mazmur 3 ini. Namun Tuhan semesta alam tidak pernah salah. Dialah sang penasehat ajaib. Saudara, di ujung Mazmur 3, Daud berkata bahwa ia tidak takut pada puluhan ribu orang yang mengepungnya. Ia hanya takut jika umat Allah harus berperang sendiri dan saling bunuh-bunuhan. Membalas dendam itu kan hanya demi ego, ya. Ego pengakuan dan kekuasaan yang sementara. Tidakkah ini memalukan, saudara-saudara?
dan menjadi kisah buruk yang ditinggal wariskan. Maka Daud pun, saudara-saudara, mengangkat doa untuk anaknya, untuk bangsanya. Ya, dan dia daripada mengutuk dan mendendam, Daud mengangkat tangan memberkati mereka. Berkat-Mu atas umat-Mu, katanya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud. Luar biasa, saudara-saudara. Ia adalah pribadi yang memberkati orang-orang yang memusuhinya. Ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan? Yesus mengampuni dan memintakan berkat atas orang-orang yang menyalibkannya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh suatu pribadi yang luar biasa. Hati yang dipenuhi kemurahan. Hati yang dipenuhi oleh tulus ikhlas memintakan berkat atas musuh-musuhnya. Mereka bukan musuh. Mereka adalah umat Allah yang mungkin kebetulan sedang salah arah. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan berkat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.